Shalom dan salam sejahtera buat kita semua yang menonton di rumah dan di mana saja kita berada. Bersama lagi dengan kita di Hope Media Sabah dalam pelajaran Cornerstone Sabat yang kelima. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk yang menarik, yaitu Juru Selamat Orang Bukan Yahudi. Jadi dalam pelajaran ini kita akan mendapat 3 objektif. Yang pertama, kita akan faham tentang prejudis ataupun dan impak negatif terhadap orang lain. Yang kedua, keinginan kita untuk meletakkan iman kita terhadap Tuhan walaupun di sekeliling kita ini kelihatan macam tidak mengizinkan. Dan yang ketiga, hapuskan semua bias ataupun prasangka dari kehidupan kita. So without further ado, kita akan berkenalan dulu dengan para panel-panel yang ada di sini. Okay? Saya akan mula dengan saya dulu. Nama saya Evelyn Kate Albin dan saya daripada Gereja SDA Taiwan. Halo, nama saya Jetris Jurin dan saya bergereja di Gereja SDA Panaitan. Shalom semua, nama saya Rokian Bretsen Pajos dari Gereja SDA Teginambur, Kota Marudu. Saya Jetlin Jos dari Gereja SDA Seringsim, Kota Marudu. Oke, thank you kepada semua sahabat panel saya pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, ada baiknya kita berdoa dahulu. Jadi kita akan minta saudara Rokian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertakhta di kerajaan surga, Tuhan yang maha mulia dan maha mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Maha Guru kami ya Tuhan, karena membawa kami untuk mempelajari Cornerstone pada saat ini ya Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus Engkau ya Tuhan, agar kami mengetahui apa yang difirman dalam firman Engkau Tuhan Yesus dan mengikuti segala kehendak Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan segala-galanya pada tangan Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus bertakhta di kerajaan surga dan juru selamat kami semua. Amin. Amin. Thank you Rokian. Oke, jadi balik kepada kita punya pelajaran hari ini, Juru Selamat Orang Bukan Yahudi. Rasa-rasanya ada yang tahukah apa maksud dengan tajuk kita pada hari ini? Mungkin saudara Ochan ada mau bagi pendapat? Oke, so halo semua. Tajuk kita punya Cornerstone Connection pada sahabat ini ialah Juru Selamat Orang Bukan Yahudi. Oke, orang bukan Yahudi ini juga dipanggil dalam cerita kita juga dipanggil sebagai orang Kanaan, dan kalau English dia Gentiles. Oke, siapa ini Gentiles nih dan kenapa dorang dipanggil bukan Yahudi? Of course sebab dorang bukan Yahudi kan. Dan juga dorang nih orang-orang pagan yang tidak mempunyai Tuhan. Dan di sini dalam cerita ini orang Kanaan nih bukan tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Dorang dipandang rendah begitu. Jadi dalam cerita ini dia punya tajuk penyelamat. Kita mau tahu kenapa orang-orang sedemikian perlu diselamatkan. Oke? Dan saya akan teruskan juga dengan flashlight kita hari ini. Saya angkat dulu phone lah. Oke, boleh. Mau tinggal begini, oke? Flashlight kita hari ini, Kristus mengetahui keadaan wanita ini. Ia mengetahui bahwa wanita ini ingin melihat dia. Sebab itu ia menjalani jalan yang ditempuh wanita itu. Dengan memperhatikannya, ia dapat memberikan suatu gambaran yang hidup tentang pelajaran yang hendak diajarkannya. Untuk maksud inilah ia membawa murid-muridnya ke daerah ini. Ia menghendaki agar mereka melihat kebodohan yang terdapat di kota-kota dan di kampung-kampung di dekat negeri Israel. Orang-orang yang telah diberi setiap kesempatan untuk mengerti kebenaran itu ternyata tidak mempunyai pengetahuan tentang keperluan orang-orang di sekeliling mereka. Tidak ada usaha diadakan untuk menolong jiwa-jiwa dalam kegelapan. Dinding pemisah yang telah didirikan oleh kesombongan orang Yahudi mengasingkan murid-murid sekalipun dari simpati terhadap dunia kafir. Tetapi penghalang ini harus dirubuhkan. Itulah flashlight kita
untuk pelajaran ini. Oke, terima kasih Ochan yang sudah menerangkan kita tentang kita punya tajuk pelajaran dan juga bahagian flashlight. Jadi kita akan terus kepada ayat kunci yang akan dibacakan oleh Rokian. Terima kasih. Sekarang ini saya akan membaca ayat kunci kita pada hari ini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dalam buku Matius 15 ayat 25 hingga 28. Oke, terima kasih kepada Rokian dan juga Ochan. Jadi kita sudah ada macam sikit-sikit idea sudahlah pasal ini pelajaran. Tapi mungkin ada yang belum lagi dapat tangkap-tangkapkan. Jadi sebelum kita teruskan untuk mendengar cerita dalam Alkitab, mari kita pergi sini. Apa pendapat Anda? Tapi sebelum itu saya mau tanya, Mbak, apa nih prejudis nih kawan-kawan? Prejudis nih sebenarnya maksud dia adalah prasangka. Oh, prasangka. Orang yang Macam suka merendah-rendahkan orang lain. Walaupun Ya, kita betul. belum kenal kan, sudah kita pikir lain-lain pasal dia orang. oh begitu. Oke, jadi untuk soalan ini saya mau tanya kamu Bani, dalam pendapat Anda, banyak perkara di dalam masyarakat kita pada hari ini telah menimbulkan sikap prejudis di antara satu dengan yang lain. Jadi di sini dia ada list down, ada beberapa, ada 10 di sini, dari agama, bangsa, lokasi dan atau kedudukan, budaya, kemiskinan, kekayaan, jantina dan juga pandangan politik. Jadi saya mau kamu kasih tahu saya ataupun kamu buat rating mana satu yang rasa paling menimbulkan sikap prejudis di antara ini semua. Oke, kalau saya pilih tuh kemiskinan. Kemiskinan. Ya, Oh. sebab banyak orang-orang kaya kan dia Wah. dia bilang Wah. dia tidak mau berkawan sama orang yang tidak sama level dengan dia. Iya, Tapi iya, iya. berlaku tuh banyak kali kan. Iya. Oh, Itu macam saja dari saya. Oh, oke. Macam mana pula dengan Ochan? Kalau saya, kalau yang saya nampak betul lah di dunia ini, bangsa ini apa nih? Topik bangsa nih, bukan di sini saja, tapi banyak di luar sana yang saya nampak yang even though dengan kita sebagai orang yang tinggi sudah pemikiran, masih ada lagi tuh sikap merendah-rendahkan bangsa lain, even though kita tahu kita nih actually semua equal juga. So itulah sampai sekarang saya nampak itu Ya. prejudice ada di sana. Oke, thank you Ochan. Macam mana pula? Oh, ada lagi mata Mbak? Saya rasa pandangan politik boleh saya tambahkan sedikit. Oke. Oke, kalau pandangan politik, saya rasa inilah yang penyebab kepada kebencian dan prasangka. Contohnya orang berfikir pandangan lain, kadang-kadang dikritik atau dibenci oleh pandangan dari sisi yang lain, kiri dan kanan. So itu yang menyebabkan ketidakamanan dan prejudis di antara satu sama lain lah di dunia ini. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas pendapat semua. Semua pun memang itulah yang berlaku pada zaman sekarang ini kan. Jadi sebelum kita mau bertanya-tanya kan, ada soalan, kita pergi kepada inti cerita kita yang akan disampaikan oleh Pastor Jetlen. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada komen tambahan tuh apa yang paling prejudis di Iya. antara kita, boleh komen di ruang komen. Kami pun mau tengok. Oke, jadi kalau yang ada Bible sama ada di dalam telepon ataupun secara fisikal, kita boleh buka dalam Matius 15 ayat 21 hingga 28. Sedikit saja, hanya 8 ayat, tidak banyak. Mari kita lihat di sini. Nah, dia bilang di sini, lalu Yesus pergi dari situ. Jadi maksudnya nih, Yesus pergi dari Genesaret kan. Dia dari Genesaret dan dia berjalan ke satu tempat yang dipanggil daerah Tirus dan Sidon, ataupun dua pekan ataupun bandar lah. Jadi sedang Yesus berjalan ini, tiba-tiba ada satu perempuan
seorang wanita lah datang kepada dia dan dia mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Jadi saya tidak tahu, mungkin boleh jadi dramatik lagi dari itulah kan, bagaimana situasi dia ini betul-betul meminta. Tapi apa tindakan Yesus yang kamu nampak? Dia macam rileks berjalan, dia macam tiada. Terus tuh mungkin cukup lama sudah dia mengikuti Yesus, sampai itu murid-murid Yesus dia mengatakan kepada Yesus, dia suruh usir, dia bilang sini, usirlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya pun tidak tahu macam mana nih dia berteriak-teriak. Mungkin dia balik minta kasihan kan. Dia teriak-teriak dengan to action. Mungkin ada perasaan malu juga nih orang-orang, ataupun ada rasa sedikit keganjilan sebab mereka ini murid-murid Yesus ini dari bangsa Yahudi dan tiba-tiba pergi ke kawasan yang bukan orang Yahudi. Ya, betul. Dan orang yang bukan Yahudi itu mengikuti Yesus seperti itu. Nah, kemudian sanalah Yesus mula berkata-kata. Dia bilang sini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi kita tengok apa yang dijawab oleh perempuan itu. Nah, perempuan itu dia makin mendekat dan sambil dia berkata, Tuhan, tolonglah aku, dia bilang. Kemudian Yesus dia menjawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Jadi itu ayat kunci kita tadi kan. Nah, jadi kemudian diteruskan lagi, perempuan itu membalas, dia bilang lagi, benar Tuhan, dia bilang. Namun, dia bilang tuh perempuan, dia sambung lagi, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi kita dapat bayangkan, kalau ini meja tuan begini, anjing sana. Kalau ada terjatuh sisa baru ada peluang tuh anjing makan. Ya, betul. Boleh, kalau kita lihat nih situasi yang sangat-sangat menyedihkan kisah ini perempuan. Sangat sedih. Kemudian di sanalah Yesus memberi satu jawaban yang sangat luar biasa yang kita akan selami bersama. Yang terakhir di sini, Yesus menjawab dan dia berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, luar biasa sekali kan. Jadi dari sana saja inti cerita kita, dan kita lihat lagi seterusnya. Pada zaman Yesus, kamu tahu bagaimana situasi tentang prejudis ini berlaku. Nah, ini pada zaman Yesus, prejudis ataupun prasangka ini memang sangat common ataupun biasa terjadi, dan memang hangatlah isu-isu hangat. Jadi boleh Google, boleh tengok Bible, boleh buka sejarah pada zaman Yesus macam mana ini prejudis terjadi pada masa itu. Khususnya untuk orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa Yahudi dengan orang yang di luar bangsa Yahudi ini. Jadi di zaman itu kita melihat juga ada banyak tempat yang Yesus sudah lalui. Dia berjalan, dia melalui banyak kuil-kuil, istana-istana lama, dan juga tempat perniagaan dan tempat pelabuhan kapal-kapal yang bukan orang Yahudi punya. Dan kita melihat di sini dikatakan juga agama bukan Yahudi ini dia berdasarkan dengan dasar kepercayaan lah. Dasar kepercayaan mereka itu adalah daripada kuasa ataupun kuasa dan dari alam. Kita boleh katakan mungkin ada yang sembah pokok, kali sembah batu, macam-macam disembah, banyak kepercayaan. Ada yang katakan macam yang orang tidak agama, dorang sembah macam-macam. Jadi itu terpulang dari kamu macam mana kita mau paham ini ya. Orang-orang yang bukan Yahudi ataupun kata lain pagan lah kan. Minta maaf. Jadi orang-orang di sini ataupun orang-orang yang zaman Yesus ini memang lagi dikobarkan oleh kemarahan mereka, khususnya bila ada dua ini bangsa, kalau terdekat ataupun ada konflik antara dua kaum ini yang bukan Yahudi dan orang Yahudi, bila ada sedikit isu sana sangat-sangat besar kebencian yang timbul di kalangan orang bukan Yahudi. Apalagi kalau orang-orang yang Yahudi ini tiba-tiba ada yang tidak aktif lagi sebagai Yahudi, mau keluar dari bangsa mereka,
dan boleh dianggap tidak mau menjadi Yahudi lagi. Itu dipandang sangat-sangat label paling rendah pada zaman itu. Jadi pahamilah macam mana itu situasi perbezaan antara dua kaum dan kepercayaan Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi itu yang saya boleh kongsikan sedikit tentang zaman Yesus. Oke, terima kasih kepada Pastor Jetland dan nanti kalau ada tambahan lain kita akan teruskan dengan yang lain, oke? Alright, sekarang kita akan lanjut kepada kupasan cerita hari ini. Untuk soalan pertama, dia sudah tanya, soalan pertama begini. Apakah fokus utama cerita ini? Jadi sudah terang-terang cerita ini daripada yang mula-mula lagi kita bincang pasal apa pendapat Anda tentang sikap prejudis. Jadi kita sepatutnya jangan kita buruk sangka dengan orang lain. Oke, saya bagi satu cerita. Mau dengar cerita? Oke, cerita dia satu ilustrasi ya. Mungkin ada yang belum paham kan. Dulu pada tahun 1950 ada nih seorang yang bernama si John Howard Griffin. Oke, dia ini adalah seorang white journalist. That means orang putih. Oke, Amerika. Berkulit putih. Yes, okay. So he was a journalist. Okay, dan pada satu hari dia ambil ini satu melatonin tablets. Dan di sini dia itu melatonin tablets itu dia mengubah kulit dia menjadi gelap sedikit. Terus tambahan lagi dia pergi rub itu dye on the skin. And lepas tu dia pergi shave dia punya head. Okay, shave. Wah, kan? Wow. Amazing. Okay. Lepas itu kan, selepas dia tukar dia punya appearance, dia terus pergi New Orleans dan dia tinggal sebagai seorang African American di sana. So he tried to be with like them lah. Okay, so di sana dia pun pergi kawan-kawan lah dengan yang lain, many black people, and then they thought, and then orang lain di sekeliling kan, orang fikir dia pun sebangsa dengan dia, begitu. Lepas tu dia kawan-kawan itu shoemaker, yang tukang kasih licin-licin itu kaset itu, iya. Lepas tu dia di sana dia kasih tahu lah tu orang, sini sebenarnya American, yes, orang putih bilang. Selepas dia kasih tahu itu, kawan baru dia itu dia kasih tunjuk tuh ropes, tali. Itu dia kasih tunjuk pasal kehidupan dia sebagai seorang black man in New Orleans, dia bilang. So selepas itu dia pergi melancong, pergi sana seberang lagi south and living as a black man. Dan to his surprise di sana lain lagi macam dorang pergi layan dia. Okay, they treat him as a second class citizen. So he was only allowed to stay in certain hotels. Dia untuk certain hotel saja dia boleh pergi, untuk certain restoran saja dia boleh pergi. Kalau mau pergi tandas pun kan, dia tidak boleh pergi tandas yang selalu orang pergi tandas. Dia bilang kau pergi yang sana, untuk kamu sana, dia bilang. So it was very very bad lah. And then so at the end of this experiment, as the journalist, dia pergi cuci lah semua dia punya, yang dia pergi dye sama dia punya badan semua kan, pergi dia punya original white skin. And to his surprise again, bila dia masuk ke restoran kan, wow, macam superstar bahkan karena treat dia nih. Welcome, masuk, nak makan sini best bilang. So at the end of his journal dia bilang, I am the same person, just a different color skin, and to these people, it's solely the color that define me. So this is like one of the example, what we can say from this main story, apa yang sudah Pastor Jetland cakap lah. So jangan kita buruk sangka dengan orang lain, okay? Okay. Untuk soalan seterusnya kita pergi soalan ketiga, di mana dia tanya di sini, apa pendapat Anda? Mengapa pada mulanya Yesus itu dia tidak mengendahkan rayuan wanita itu?
Dan terus kepada saya rasa dia connect dengan soalan keempat juga ini. Ya, dia terkonek dengan soalan yang keempat. Macam si Rokian, Boleh? Rokian ada kan? Ada. Boleh. Oke. Saya akan sambung dengan soalan 4 lepas ni. Oke, boleh. Alright. So, bagi soalan nombor 3, jawapannya dan pendapat saya, Yesus sedang menguji dia. Dan ini pendapat saya, Yesus tahu yang perempuan ini betul-betul ada iman atau percaya yang Yesus boleh selamatkan anak dia. Amen. Bila dia panggil Yesus. Yesus tahu. Tapi kenapa Yesus, ni pendapat saya lah ya. Kenapa Yesus mau mau melengahkan masa. Ya, tidak terus dia buat macam tu. Sebab seperti pastor cakap tadi, zaman dahulu racism ni, race ni sangat teruk lah di antara orang Kenaan dengan orang bukan Yahudi. So Yesus mau mengajar murid-muridnya bahawa walaupun orang yang mereka akan layani nanti pada masa yang akan datang, Kenaan atau orang yang mereka benci, janganlah melayan orang dengan cara yang tidak baik. So ini Yesus mau mengajar pada murid-murid dia. Itu satu. Dan yang kedua, Yesus mau menguji keimanan perempuan itu. Dia betul-betul maukah Yesus mau menyelamatkan anak dia. Itu untuk soalan ketiga lah. Kalau yang keempat, mengapa orang-orang bukan Yahudi sangat dibenci pada waktu zaman Yesus, seperti yang macam pastor cakap tadi lah, sebab berbagai agama lah. Untuk spesifik untuk setting ini atau keadaan ini, dahulunya menurut kitab Raja-Raja, dahulunya terdapat itu perang saudara di antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel Utara. So negara Fenisia ni atau Tirus dan Sidon terdapat di sebelah utara Israel. Kerajaan termasuklah kerajaan utara Israel masa itu. Dan selepas Babylon menyerang kerajaan utara Israel, mereka pun telah membawa tawanan mereka dari kerajaan Israel pergi ke Babylon. Tetapi yang miskin, ini orang kasih tinggal sebab tergunakan bagi orang lah. Begitu betul. Ya, memang sedih. So Raja siapa nama dia? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar kan? Nebuchadnezzar kan. Okay. Raja Nebuchadnezzar pun rasa macam mereka perlu agama di situ. So Raja Nebuchadnezzar pada zaman itu, Raja Babylon, menghantar imam Yahudi pergi ke tempat sana untuk melayani orang. Masalahnya terdapat juga campuran agama masa itu. So itulah terdapat satu macam kebencian di antara orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Sebab mereka bercampur-campur sudah agama, sehingga originality Jewish punya religion tu hilang sudah. So ini yang menyebabkan kebencian yang sangat mendalam di antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dan itu saja untuk soalan ketiga dan soalan keempat. Wow. Amen. Good info. Thank you Rokian. Sama-sama. Oke. So terang sudah kan? Kalau ada soalan boleh tanya di komen. Oke. Alright. So kita terus kepada soalan seterusnya. Dibilang di sini, apakah sebab utama yang membuatkan Yesus memenuhi rayuan wanita itu dan kenapa dia kasih selamat juga itu anak perempuan dia? Dan untuk soalan seterusnya pun berkait rapat. Di sini mungkin Ochan, yes, excited sudah begini sudah dia tadi. Ya, oke. Saya akan volunteer untuk jawab ini soalan kelima dan soalan keenam sebab dia macam berkait rapat juga. Oke, so untuk soalan kelima, apakah sebab utama yang membuatkan Yesus memenuhi rayuan wanita itu dan menyelamatkan anak perempuannya? Oke, di sini saya mau kasih jelas. Actually, Yesus memang mau selamatkan itu anak wanita tersebut. Dia tidak terfikir-fikir lagi, dia memang mau kasih selamat. But then di sini dia sedang buat tes. Kalau kita mau tahu, Yesus sedang buat tes untuk tengok sejauh mana itu perempuan, itu wanita percaya yang Yesus akan tolong dia, begitu. Dan itu perempuan pas, sebab last Yesus accept juga. Kan lama juga tuh perempuan dia berteriak-teriak ikut-ikut Yesus. Tolong anak saya, tolong anak saya. And
lama-lama Yesus jawab dia punya permintaan. Di sana dia sudah pas tes dia sebagai dia sudah pas tes dia yang Yesus sudah secretly bagi, dan di sana juga Yesus sudah show a good example not only to dia punya disciples yang ikut dia masa itu, murid-murid Yesus masa itu, tapi juga sama orang sekeliling masa itu yang nampak itu kejadian. Oke, and Terus semua jadi witness lah. iya, terus Dia jadi salah satu supaya orang lain pun boleh belajar daripada kejadian itu. Iya, begitulah tuh. Dan untuk soalan ke-6, apa yang kita boleh pelajari mengenai iman di dalam cerita ini dan bagaimana kita boleh mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kehidupan seharian kita? Oke, apa yang kita boleh pelajari is never give up when we ask help from God. Betul? Betul. Betul. Kita tahu Tuhan akan sentiasa mendengar dan sentiasa menjawab doa kita. It's either terus-terus dia jawab ataupun dia bilang, wait, I have something else for you. Ataupun saya bukan bagi kau yang inilah, tapi saya bagi kau yang ini, begitu. So pasti ada jawaban juga daripada apa yang kita meminta dari Tuhan. Jadi even though life may seem macam susah betul untuk jalani setiap hari, jangan kita berhenti meminta pertolongan dari Tuhan, sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam pencobaan. Begitu. Yes. Thank you Ochan. So apa-apapun yang berlaku, when we come to the Lord, Tuhan tidak akan turn away from us. Okay? So untuk soalan yang another interesting soalan di sini, apakah cara lain yang Tuhan gunakan untuk membolehkan Dia menjawab permohonan doa kita, walaupun Dia tidak memberikan ataupun menjawabnya menurut kehendak kita? Kan selalu kita macam merungut kenapa doa sedikit tidak akan dijawab. Sebenarnya ada sudah Ochan bagi jawaban tadi, tapi mungkin ada pendapat dari lain. Tambah lagi. Ya, mungkin dari Pastor Jetland. Oke, terima kasih, cantik itu soalan. Jadi kalau ada yang mau menjawab boleh komen juga untuk soalan ke-7 supaya kami boleh baca-baca juga nanti. Cara lain Tuhan menjawab doa kita yang tidak mengikut kemauan manusia ataupun kemauan kita untuk jawaban doa tersebut. Saya boleh bagi contoh lah. Kalau saya berdoa, Tuhan bagi saya nasi, tapi Tuhan tidak jawab dari surga, pop, dia bilang beras 10 kilo kan. Beda juga yang terus jatuh beras 10 kilo di sebelah kita. 10 kilo yo. Jadi pasti Tuhan guna cara lain, ada bakul derma makanan, apa itu derma masyarakat. Mesti ada beras, cara lain. Dan macam-macam cara lain. Mungkin juga kalau saya ada masalah di jalan raya, mungkin pancut tayar kan. Terus Rokian datang, dia terlimpas lah kebetulan. Itu pun boleh jadi laluan pertolongan juga untuk saya. Iya. Saya limpas. Jadi kita karena paham jawaban Tuhan untuk doa kita ini ada yang secara mukjizat yang kita tidak tahu macam mana dia boleh terjawab, yang tiba-tiba ada. Kita berdoa terus tiba-tiba ada. Contoh dia macam mama saya, masa dia menjaga saya ketika saya masih bayi. Belum ada pengalaman, baru 17 tahun. Dia tidak berdoa, tapi dalam hati dia berdoa. Di pekan ramai orang. Kemudian saya nangis pada waktu baby, tidak pandai diam. Tiba-tiba ada orang tua sudah datang, dia bagi obat. Bila mama saya ambil, dia mengucap terima kasih, tidak satu orang. Sampai sekarang dia tidak pernah jumpa. Mungkin ada mukjizat kan macam begitu. Nice. Dan juga ada cara lain yang seperti tadi, Tuhan akan melalui orang lain untuk menolong kita. Dan seterusnya jawaban Tuhan itu kadang-kadang boleh yes, kadang-kadang no, dan juga tunggu. Kalau dia jawab yes, boleh melalui macam-macam cara.
Kalau dia bilang no, mungkin doa kita itu salah. Kalau bilang Tuhan, saya mau makanan, tapi saya mau curi tuh, nah bantu saya supaya saya dapat. Nah itu Oke, doa itu lain salah. itulah. Itu salah kan. Itu salah Dia tidaklah tolong. Tapi dia bagi cara lain, ada orang yang bagi makanan begitu. Dan Tuhan ini menjawab dia lebih memahami kita. Dia bagi yang lebih luar biasa dari yang kita minta. Jadi itulah Tuhan. Cara dia menjawab doa kita itu sangat unik, dan salah satu dia seperti wanita Kanaan tadi. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih Pastor Jetlen. Dan saya mau tambah di sana, kalau mau minta sesuatu kita kena ada iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau kita minta-minta saja begitu macam manja, tidak boleh manja-manja. Tidak boleh manja-manja. Oke. Betul. Oke, thank you. So untuk kita terus. Saya mau tanya, daripada punchline kita dalam buku ini ataupun penekanan, ayat mana yang sesuai untuk pelajaran ini bagi kamu, dari pendapat kamu? Kalau saya lah, bagi pendapat saya, Yesaya 41 ayat 10, dan ayat ini betul-betul bagi saya ayat yang saya gemar lah, sangat-sangat gemar. Oke. Ayat dia begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku itu Tuhan. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu saja. Oke, thank you. Satu lagi lah, supaya yang lain pun boleh mendengar. Oke, untuk penekanan saya tambah lagi satu ayat lah kan. oke. Boleh. Dalam sini saya pilih Kolose 3 ayat 11 yang mengatakan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Satu ayat yang menarik dalam Kolose 3 ayat 11. Thank you so much Pastor, and also thank you to Rokian. Jadi kita hampir kepada penghujung kita sudah. Wah, oke. Nanti kamu sedih-sedih saja kalau ada tambahan. boleh. Oke. Jadi untuk kesimpulan bagi pelajaran kita juru selamat orang bukan Yahudi, kita minta Ochan untuk bagi kita kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Oke, so untuk kesimpulan dia seperti yang saya sudah mention yang tadi dalam jawaban saya, kita kembali ke cerita dulu sekejap. Ya, Yesus sedang testing her faith in a way, dan dia pas. Dan di sana juga dia juga menunjukkan yang sikap prejudis itu memang sepatutnya tiada di kalangan kita semua. Even though itu perempuan itu orang bukan Yahudi, tapi Yesus tetap menolong dia, tidak mengira dia punya status masa itu. Dan even though apa-apa saja, kalau dalam zaman sekarang, even though macam mana juga kau punya masa lalu, mungkin dulu-dulu kau ni orang yang ada jahat-jahat, mungkin ada kawan-kawan kamu kenal kamu nih sebagai orang yang pernah berbuat jahat, palis-palis lah. Begitu. Tapi if you come to God, dia tidak akan turn away from you juga. And we will always be accepted if we have faith in Him. Because there is no prejudice in His kingdom. Amen. Itu dari Amen. saya. Kalau Thank ada you. yang mau tambah? Ada yang mau tambah? Saya mau tambah lah satu tambahan lah, pendek saja. So apa yang kita telah belajar hari ini seperti yang si Ochan cakap, dan juga yang apa yang kita pelajari dalam inti cerita kita pada hari ini, Yesus mau kita melihat yang siapapun orang yang di sekeliling kita nih, tidak kisah dari agama, umur, jantina, atau cara pemikiran, ataupun agama orang itu,
Yesus mau kita melayan orang tuh dengan penuh kasih. Maksud Amen. kasih sini bukan yang cinta lah, bukan yang romantis. itu bukannya, itu bukan. Maksud dia di sini peduli orang tuh. Kalau dia minta tolong, tolonglah. Sebab macam yang kesimpulan tadi, there is no prejudice in the kingdom of heaven. Tidak ada prasangka pun di kerajaan surga. Jadi kita sebagai orang Kristen kasihlah sama orang lain. Itu saja. Terima kasih. Amin. Ada? Cukup jelas sudah. Oh, oke. Oke, mantap. Jadi sebelum kita berdoa, saya suka baca dalam Mazmur 149 ayat 18 hingga 19, di mana dia katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. So for those who seek Him, He will always come to you. Amin. Oke. Jadi sekarang sudah berada di penghujung, sudah kita punya pembelajaran Cornerstone untuk sahabat kelima. Jadi kita akan berdoa. Oke, berdoa dan kita minta pimpinan daripada Pastor Jetland. Oke, mari kita semua bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan dipuji dan sumber segala-galanya. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas message yang luar biasa di mana mendidik kami untuk tidak merendah-rendahkan orang lain ataupun tidak melihat perbezaan antara kaum ataupun apapun status kami sebagai manusia di dunia ini. Karena kami semua adalah sama di mata Tuhan, yaitu anak-anak yang perlu ada keselamatan untuk kembali ke kerajaan syurga yang Engkau sudah sediakan. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang menonton video ini, yang sudah bersama-sama dengan kami, dengan berkat yang istimewa dari syurga. Dan ini juga doa khusus kami buat pelajaran ini menjadi sumber bekal kerohanian kami sementara menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Ini doa kami mau serahkan semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.